Dede, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas beberapa soal UTBK sejarah. Semoga nanti soal ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian nanti para pejuang UTBK bisa mewujudkan mimpi-mimpinya pada tahun ini. Kakak mau minta tolong untuk terus like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini dapat terus berkembang. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Baik, kita mulai soal yang pertama. Soal pertama itu konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Keberadaan unsur ruang akan mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa. Pada peristiwa perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC, unsur ruang dalam peristiwa tersebut adalah. Nah, di sini opsinya yang pertama ada Kerajaan Demak, yang kedua ada Kerajaan Banten, yang ketiga atau yang C ada Kerajaan Cirebon, yang D ada Kesultanan Malaka, yang E ada Kerajaan Gorontalo. Nah, di sini ada kata kuncinya yang memudahkan kita untuk mencari isinya. Di sini sudah disebutkan unsur ruang pada perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini kalau kita searching langsung di Google Sultan Ageng, maka kesimpulan jawabannya adalah yang B, Kerajaan Banten. Oke, kita masuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, peristiwa perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa tersebut menunjukkan kedudukan manusia sebagai. Nah, di sini yang ditanya adalah peristiwa perjuangan Sultan Ageng. Jadi peran Sultan Ageng di sini sebagai apa? Itu maksudnya dalam sejarah. Yang A itu sebagai objek sejarah, yang B sebagai konsep sejarah, yang C sebagai historiografer, yang D sebagai subjek sejarah, yang E sebagai peneliti sejarah. Kalau manusia, nah di dalam sejarah itu biasanya jawabannya sebagai subjek suatu peristiwa sejarah. Kesimpulannya di sini jawabannya adalah D. Ada 3 unsur sih yang harus kita perhatikan dalam sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama itu ada manusia sebagai subjek, yang kedua ruang, yang ketiga yaitu keterangan unsur waktu. Kita masuk soal nomor 3. Pada masa Neolitikum, hewan berukuran besar sudah mulai berkurang. Masa ini dibedakan menjadi yang A itu zaman tersier dan zaman kuartier, yang B zaman primer dan zaman sekunder, yang C zaman tersier dan zaman sekunder, yang D zaman primer dan zaman kuarter, yang E itu zaman sekunder dan zaman kuarter. Nah, di sini untuk memudahkan materi bagian ini kalian bisa pakai rumus itu apa mene. Ini adalah materi pembentukan bumi pada masa praaksara. Itu apa mene, A-nya itu arkaikum, B-nya itu paleozoikum, N-nya itu neozoikum, ada kesalahan sedikit. A-nya arkaikum, P-nya paleozoikum, M-nya mesozoikum, dan yang terakhir adalah neozoikum. Nah, di neo itu nanti dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman primer dan zaman sekunder. Nah, di zaman sekunder itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman primer dan zaman kuarter. Di situ kalau zaman primer terdapat primata, zaman kuarter terdapat manusia purba. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Oke. Soal nomor 4. Jika kita mengamati hasil temuan artefak-artefak yang dilakukan oleh para arkeolog, perkembangan hasil budaya masyarakat awal Indonesia salah satu perkembangan kebudayaan yang mana zaman ini sudah lebih maju seiring dengan datangnya rumpun Proto-Melayu dari Yunan, Cina Selatan. Orang-orang Proto-Melayu ini datang membawa serta hasil kebudayaan berupa kapak persegi dan kapak lanjong. Peralatan ini sudah dibentuk dan diasah secara halus. Zaman yang dimaksud adalah
Nah, di sini ini adalah zaman batu pada masa praaksara. Rumusnya itu ada Pamenega. Pa-nya itu Paleolitikum, Me-nya Mesolitikum, Ne-nya Neolitikum, Ga-nya Megalitikum. Nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman batu ini kita bagi menjadi dua fase. Proto artinya Melayu tua, lebih kurang dia masuk pada tahun 1500 sebelum Masehi, itu bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Nah, kalau dia yang masuk pada masa Neolitikum itu adalah Deutero Melayu atau Melayu muda. Nah, itu dia masuknya pada masa Perundagian atau zaman logam. Jadi di sini dapat kita lihat opsinya terlebih dahulu. Yang A-nya ada Neolitikum, B Mesolitikum, C Paleolitikum, D Megalitikum, dan E Supralitikum. Nah, berdasarkan keterangan tadi dapat kita simpulkan jawabannya adalah A Neolitikum pada masa Proto Melayu. Oke, soal terakhir untuk kesempatan kali ini, teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos, yaitu adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk. Nah, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Orang-orang India itu mereka belajar ke Sriwijaya karena terdapat pendeta yang sangat terkenal di Sriwijaya. Mereka juga yang memperkenalkan sistem asrama untuk pertama kalinya. Jadi di sini yang kita cari jawabannya untuk kesempatan kali ini, yang A itu menimba ilmu para pelajar dari Sriwijaya, yang B yang B bersembahyang pada dewa, yang C menimba ilmu para pelajar dari Pajajaran, yang D melakukan ritual keagamaan di sekitar wihara, yang E melakukan upacara adat. Nah, jawaban yang tepat di sini dalam isi prasasti Nalanda adalah yang A, menimba ilmu para pelajar dari Sriwijaya. Oke. Oke, adik-adik, terima kasih karena telah menyaksikan YouTube channel ini. Semoga pembahasan tadi membuat kalian semakin memahami soal-soal UTBK sejarahnya. Kakak berharap kalian bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi UTBK yang sudah semakin dekat. Mungkin kurang lebih ada 1 bulan lagi. Oke, adik-adik, thanks for watching.